Pernahkah Anda berpikir bahwa ide tentang kecerdasan buatan atau AI adalah sesuatu yang baru, produk dari era digital kita? Bagaimana jika saya katakan bahwa nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu mungkin sudah memikirkannya? Selamat datang di kanal kami, di mana hari ini kita akan memulai perjalanan menakjubkan melintasi waktu, menjelajahi bagaimana teknologi kuno mungkin telah meramalkan AI. Konsep menciptakan makhluk buatan yang memiliki kecerdasan bukanlah hal baru. Ini adalah impian yang telah menghantui imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari mitos Yunani kuno, kita mengenal Talos, raksasa perunggu otomatis yang diciptakan oleh Hephaestus, dewa pengerjaan logam, untuk melindungi pulau Kreta. Talos digambarkan sebagai robot penjaga yang tak kenal lelah, berpatroli di pantai 3 kali sehari dan melemparkan batu-batu besar ke kapal musuh. Kisah ini bukan sekadar dongeng biasa. Ini adalah representasi awal dari konsep otonomi dan penjagaan otomatis. Gagasan bahwa sebuah entitas buatan bisa diprogram untuk menjalankan tugas tertentu tanpa campur tangan manusia. Bukankah ini terdengar sangat mirip dengan konsep dasar robotika dan sistem keamanan AI modern? Mari kita bergeser ke timur, ke peradaban Tiongkok kuno. Dalam teks-teks dari periode Liezi, ada sebuah cerita luar biasa tentang seorang insinyur mekanik bernama Yan Shi. Ia mempersembahkan kepada rajamu dari Zhou sebuah automaton seukuran manusia yang sangat realistis. Mesin ini tidak hanya bisa berjalan dan menggerakkan kepalanya, tetapi juga bisa bernyanyi dengan nada yang sempurna dan bahkan mengedipkan mata kepada para dayang istana yang membuat raja marah. Meskipun automaton itu akhirnya dibongkar untuk membuktikan bahwa itu hanyalah kumpulan kulit, kayu, dan lem, cerita ini menyoroti ambisi kuno untuk meniru kehidupan, tidak hanya dalam bentuk tetapi juga dalam tindakan dan bahkan bisa dibilang interaksi sosial. Ini adalah cikal bakal dari apa yang sekarang kita sebut sebagai android dan humanoid, sebuah pencarian untuk menciptakan mesin yang tidak bisa dibedakan dari manusia. Tidak hanya dalam bentuk robot, konsep kecerdasan non-manusia juga muncul dalam gagasan tentang pengetahuan terkomputasi. Lihatlah mekanisme Antikythera, sebuah artefak luar biasa yang ditemukan dari bangkai kapal Yunani kuno. Perangkat perunggu yang rumit ini sering disebut sebagai komputer analog pertama di dunia. Dengan serangkaian roda gigi yang kompleks, mekanisme ini dapat memprediksi posisi astronomi, gerhana, dan bahkan menghitung siklus olimpiade. Ini adalah perangkat yang mengambil data, dalam hal ini pergerakan benda langit, dan melakukan perhitungan untuk menghasilkan informasi baru. Ini adalah inti dari komputasi. Jika kita melihatnya dari perspektif modern, mekanisme Antikythera adalah bentuk primitif dari kecerdasan yang tersimpan dalam mesin, sebuah sistem yang dapat memproses informasi dan memberikan hasil yang akurat. Ini adalah langkah konseptual besar menuju mesin yang berpikir. Bahkan dalam teks-teks spiritual dan filosofis, kita bisa menemukan jejak pemikiran ini. Dalam tradisi Kabalah Yahudi, ada legenda tentang golem, sosok yang terbuat dari tanah liat yang dihidupkan melalui ritual magis dan tulisan suci. Golem sering diciptakan untuk menjadi pelayan atau pelindung. Meskipun digerakkan oleh kekuatan mistis, bukan mekanis. Golem mewakili ide sentral AI, penciptaan entitas non-biologis yang dapat memahami dan menjalankan perintah. Pertanyaan etis yang muncul dari cerita golem tentang kontrol, tanggung jawab, dan potensi makhluk ciptaan menjadi tak terkendali adalah perdebatan yang sama persis dengan yang kita hadapi hari ini seputar pengembangan AI yang kuat. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita tidak hanya memimpikan AI, tetapi juga sudah merenungkan implikasi filosofis dan etisnya. Sekarang, mari kita tarik garis paralel yang mengejutkan dengan dunia kita saat ini. Konsep Talos, penjaga otomatis, telah berevolusi menjadi drone keamanan otonom dan sistem pertahanan siber yang melindungi infrastruktur digital kita. Automaton Yan Shi yang bisa berinteraksi adalah nenek moyang dari asisten virtual seperti Siri dan Alexa, serta robot humanoid canggih yang kita lihat di laboratorium penelitian di seluruh dunia. Mekanisme Antikythera adalah leluhur dari setiap superkomputer yang menjalankan model AI kompleks, dari prediksi cuaca hingga penemuan obat baru. Dan dilema etis golem tercermin dalam diskusi global kita tentang keamanan AI, bias algoritmik, dan masa depan pekerjaan. Jadi, apa artinya semua ini? Ini menunjukkan bahwa dorongan untuk menciptakan kecerdasan buatan bukanlah penyimpangan modern, melainkan kelanjutan dari salah satu ambisi tertua umat manusia, keinginan untuk memahami kesadaran kita sendiri dengan mencoba menciptakannya kembali. Nenek moyang kita mungkin tidak memiliki silikon atau kode biner, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sama kuatnya, imajinasi dan kemampuan untuk bertanya, bagaimana jika? Mereka menanam benih konseptual yang ribuan tahun kemudian telah tumbuh menjadi hutan teknologi AI yang kita jelajahi hari ini.
Kisah-kisah dan artefak kuno ini bukan hanya peninggalan masa lalu yang berdebu. Mereka adalah cermin yang merefleksikan aspirasi, ketakutan, dan pertanyaan abadi kita tentang apa artinya menjadi cerdas dan apa artinya menjadi manusia. Saat kita terus mendorong batas-batas AI, ada baiknya kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa kita sedang berjalan di jalan yang telah dirintis oleh para pemimpi dan pemikir besar dari peradaban kuno. Masa depan mungkin terasa tidak pasti, tetapi dengan melihat ke masa lalu, kita dapat melihat bahwa perjalanan menuju AI adalah bagian dari cerita manusia yang jauh lebih besar. Ini adalah pencarian yang membentang melintasi zaman.